Pemirsa, sementara itu Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Palopo diduga melecehkan seorang mahasiswi di ruko kosong milik pelaku. Akibatnya korban trauma hingga dirawat di rumah sakit. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen berinisial Prof E resmi dilaporkan ke Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan. Oknum dosen Universitas Islam Negeri Palopo ini diduga memanfaatkan kesempatan saat mahasiswa yang menjadi korbannya jatuh pingsan. Di hadapan penyidik, korban mengaku sempat jatuh pingsan lalu diangkat oleh dua orang pria ke sebuah ruko kosong milik terduga pelaku. Pelaku kemudian diduga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melecehkan korban. Aksi pelaku terhenti setelah korban membuka mata. Korban yang tidak terima pelecehan yang dialaminya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Palopo. Melalui rilis resminya, terduga pelaku membantah tudingan yang dialamatkan ke dirinya. Awalnya korban pingsan lalu diangkat oleh saksi lelaki rapi bersama yang diduga pelaku menuju ke dalam ruko milik pelaku, dan pada saat korban dibaringkan di dalam ruko tersebut, pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju korban. Pelecehan atau pencabulan ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian, maka kita menghargai proses hukum yang sudah ada, sehingga ketika informasinya sampai kepada kami lalu membicarakannya di tingkat pimpinan. Pembicaraan dari tingkat pimpinan menyimpulkan bahwa kepada yang terlapor perlu diberi ruang yang cukup untuk fokus menyelesaikan masalah hukum ini. Sejumlah mahasiswa mendesak polisi untuk membuka proses hukum secara profesional. Saat ini penyidik masih mengembangkan laporan korban. Penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor. Pemirsa, seorang mahasiswa dan 3 pemuda yang menangkap pencuri mesin kopi di Aceh Tengah, Aceh divonis hukuman kerja sosial selama 150 jam. Hakim menilai keempat terdakwa terbukti menganiaya pencuri. Seorang mahasiswa dan 3 pemuda yang menangkap pencuri mesin kopi di Aceh Tengah, Aceh divonis hukuman kerja sosial selama 150 jam. Hukuman ini dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 1,5 tahun penjara. Terkait putusan ini, terdakwa dan jaksa masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Menyatakan terdakwa 1-4 terbukti dan juga menjatuhkan pidana pada terdakwa selama masing-masing 3 bulan dan menetapkan pidana tersebut diganti dengan pidana kerja sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru selama 150 jam, dan rinciannya lagi dilaksanakan selama 5 jam per hari dalam jangka waktu 10 hari per bulan. Walaupun tadi memang kita juga melihat bahwa terdakwa masih mengajukan, saya ulang, masih berpikir-pikir ya untuk terhadap putusan ini. Kita tunggu 7 hari bagaimana nanti apakah mengajukan upaya hukum atau tidak. Begitu juga dengan jaksa tadi mengajukan, mengatakan berpikir-pikir dulu, belum menerima, jadi putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ya. Sebelumnya pencurian terjadi pada Agustus 2025. Terdakwa Sandika Mehbengi menerima informasi mesin penggiling kopi milik bibinya dicuri. Terdakwa kemudian mencari pelaku yang berujung keributan ketika pelaku melawan saat hendak dibawa ke kantor desa. Terdakwa dan 3 rekannya pun memukul pelaku. Beberapa bulan kemudian terdakwa dipanggil polisi dan terkejut ketika menerima surat panggilan sidang. Peristiwa itu membuatnya berstatus sebagai terdakwa kasus penganiayaan. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan 10 ton jatuh terperosok ke laut di dermaga Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara. Insiden ini terjadi saat proses penurunan kendaraan dari kapal feri KMP Permata Lestari. Tanggung jawab kapal, tanggung jawab.
Tanggung jawab orang ambil barang-barang. Tanggung jawab. Truk bermuatan sekitar 10 ton terjatuh dan tenggelam ke dalam laut saat akan keluar dari kapal feri KMP Permata Lestari. Insiden tersebut disebabkan patahnya ramdor atau pintu kapal yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dek kapal dan dermaga. Beban truk seberat 10 ton membuat kendaraan cepat terprosok jatuh ke dalam laut. Truk milik ekspedisi Sinar Alwa rencananya akan melanjutkan perjalanan menuju Lelilev, Halmahera Tengah. Di mana truk berada kurang lebih 15 menit di atas rem door dengan kekuatan yang tidak bisa menahan beratnya truk 10 ton. Akhirnya truk tersebut jatuh ke air laut. Beruntung, sopir truk yang terjebak di dalam kendaraan berhasil menyelamatkan diri. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi suami, istri, dan 3 anaknya ringsek nyaris tak terbentuk akibat tertimpa truk kontainer. Suami dan 2 anaknya tewas di lokasi, sementara ibu dan bayinya selamat. Sebuah minibus yang membawa 1 keluarga ringsek parah usai tertimpa truk bermuatan kontainer di Jalan Poros Makassar, Pare, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kelima korban terjepit badan mobil yang tertimpa kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang menuju Makassar ini menyalip mobil yang melaju di depannya, lalu truk naik ke trotoar dan terguling sehingga menimpa mobil korban yang melaju di sampingnya. Akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia yang merupakan seorang ayah serta 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Sementara seorang ibu dan bayinya selamat. Kelima korban dibawa ke Puskesmas Mandale. Untuk penyelidikan sementara, mobil dump truck diduga menghindari mobil Brio sehingga naik ke median jalan sehingga oleng menimpa mobil Brio yang berada di sisi kirinya. Untuk korban sendiri di mobil Brio ada 5 orang. Pengemudi truk telah diamankan dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 1,5 km. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.